Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya moms, kembali lagi di channel YouTube kita Almizan DS. Nah, aku mau sedikit cerita nih. Kira-kira ada yang sama nggak ya sama pikirannya? Pernah gak sih moms, waktu pertama kali melahirkan bayi kita merasa kok kayaknya berat badan bayi kita turun drastis ya? Sampai kita tuh ngerasa apa ASI kita ya yang berkurang. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Apalagi untuk bayi Down syndrome, itu kesulitan dan tantangannya pasti banyak banget untuk menyusui ASI langsung. Sedikit aku ingin berbagi info atau sharing, dan aku harap informasi ini bermanfaat. Dan jika menurut mom semua informasi ini bermanfaat, share video ini supaya semakin banyak orang tua yang semangat dan tidak khawatir dengan pemberian ASI eksklusif kepada anaknya. Kita harus memberikan dan menyebarkan afirmasi positif kepada orang banyak. Jangan lupa di share, subscribe video ini. Apakah normal jika berat badan bayi baru lahir turun drastis secara tiba-tiba? Umumnya, berat badan bayi baru lahir akan mengalami penurunan di 3 hari atau seminggu pertama kelahirannya. Kenapa? Karena ini penurunan berat badan airnya. Tapi setelah itu berat badan bayi akan berangsur naik di 2 minggu setelah kelahirannya. Jadi hal ini termasuk normal. Biasanya faktor apa saja sih yang mempengaruhi penurunan berat badan bayi secara drastis? Nah, biasanya pasti kita nih merasa kalau ASI yang kurang. Padahal banyak sekali faktor-faktor pencetus lainnya selain ASI kita berkurang. Salah satunya adalah cara minum bayi yang masih belum bagus saat dia baru lahir. Nah, di situ pasti akan mempengaruhi asupan yang masuk ke dalam tubuh bayinya. Untuk itu, bagi para bunda dan moms, tidak perlu khawatir berlebihan jika berat badan bayi turun di usia seminggu hari pertamanya, karena banyak faktor lain dan kita masih bisa mengajarkan bayi kita menyusu supaya ASI yang dihisap maksimal masuk ke dalam tubuhnya. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika berat badan bayi tidak naik selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, jangan sampai kita gegabah untuk terlalu cepat memberikan susu formula kepada bayi-bayi kita, karena setiap pertumbuhan bayi itu berbeda. Jadi, tetap dengan anjuran dokter jika ingin memberikan pemberian susu formula kepada bayi-bayi kita. Khususnya pada bayi Down syndrome, itu sangat lebih banyak akan mengalami kesulitan saat proses pemberian ASI kepada bayi kita. Kalau dengan ceritaku sendiri bagaimana proses menyusui Almizan dan bagaimana perbedaan menyusui bayi Down syndrome dengan bayi non Down syndrome, itu ada di video sebelumnya, aku sudah buatkan juga. Kalian yang belum menonton silahkan mampir ke channel ini, ke video ini. Di situ semua aku jelaskan bagaimana perbedaan keduanya. Nah, kalau untuk Almizan sendiri, waktu baru lahir itu bayi-bayi Down syndrome itu memang biasanya mengalami lemah otot. Dari lemah otot itu pasti akan juga ikut mengalami seperti kurang daya hisapnya, refleks menelannya, responsi bayi terhadap lingkungan, sehingga ketika kita mau memberikan ASI kepada bayi kita, bayi Down syndrome itu biasanya lebih banyak tidur atau bahkan mereka memang tidak merespon payudara yang ada di dekatnya. Jadi biasanya bayi Down syndrome itu butuh hal yang ekstra yang kita lakukan. Sedikit bercerita, kalau pada Almizan, dulu tuh Almizan tidur terus. Nah, jadi tipsnya
Ini tips pribadi aku ya. Kalau aku sebelum menyusui Almizan, itu biasanya cara bangunin aku itu dikelitik-kelitikin area leher atau di belakang telinga. Nah, ini dikelitik-kelitik. Ini supaya si anak merasa geli-geli di leher dan di telapak kaki. Telapak kaki kita berikan refleks kelitik juga. Jadi, ini bisa pasang respon bayi-bayi kita. Nah, kalau dengan cara ini si anak masih tetap tidur, kalau Almizan waktu itu masih tetap tidur, akhirnya pakai cara lain, kita lepas bedongnya. Jadi aku membedong Almizan itu hanya saat Almizan itu tidur malam. Kalau misalnya dari pagi sampai jam 7 malam, itu Almizan di bedongnya cuman sekedar kayak diselimutin gitu moms. Tapi kalau untuk di bedong beneran rapi itu pada malam hari saat dia tidur panjang. Kenapa? Karena jika bayi kita bedong sepanjang hari, bedongan itu akan memberikan manfaat nyaman kepada bayi, sehingga bayi itu merasa dipeluk, dia tidak bergerak, otomatis si bayi akan terus dan tetap tidur dengan nyaman. Makanya kalau kita buka bedongnya, pasti si anak akan merasa resah, gelisah, dan nanti refleks gerak badannya itu membuat si anak tidak selalu ingin tidur. Bahkan biasanya si anak itu menangis atau bahkan dia tidak tidur. Nggak apa-apa, karena dalam waktu maksimal 2 jam kita memang harus menyusui bayi kita. Jadi jangan sampai kita itu nunggu si bayi itu bangun. Kalau kita nunggu bangun nggak bakal bangun moms. Jadi mau nggak mau kita harus membanguni bayi kita setiap 2 jam sekali. Per 2 jam kita bangunin. Makanya jangan dibedong supaya si bayi tidurnya nggak terlalu pules gitu ya. Itu cara kedua. Cara ketiga, kalau aku caranya jari telunjuk kita masukin, pertama kita taruh di bawah dagu si bayi. Biasanya kalau pada bayi umumnya, normalnya si bayi akan ada refleks mencari apa yang ada di area mulutnya. Biasa ya, kita suka lihat bayi kalau kita taruh jari kita di sini, dia pasti begini. Kita taruh di sini, dia pasti begini. Kita begini, dia begini. Pokoknya itu namanya si anak ada refleks respon kalau di area mulutnya ada sesuatu sehingga nanti dia akan membuka mulutnya. Nah, tapi hal ini tidak terjadi pada bayi Down syndrome. Almizan tidak melakukan hal ini. Ketika aku taruh jari di area dagunya, dia tidak ada respon untuk mencari. Ditaruh di sini tidak mencari, di sini tidak mencari. Sekarang saatnya kita mencoba memasukkan jari telunjuk kita ke dalam mulutnya. Tapi harus cuci tangan dulu ya moms. Jangan asal kita masukin jari kita ke dalam mulut bayi tanpa cuci tangan. Nah, karena si bayi tidak ada respon di area luar mulutnya, kita taruh jari. Sekarang kita cara kedua masukin jari kita ke dalam mulutnya. Kita buka mulutnya. Nah, kita taruh jari telunjuk kita di atas lidah. Jadi sehingga si bayi pasti akan ada refleks menghisap. Almizan waktu itu dimasukin jari ke dalam mulutnya di atas lidah, dia ada refleks mencucu. Jadi jari kita yang dihisap sama dia. Nah, disitulah awalnya Almizan langsung ada respon untuk nyusu, karena awalnya aku suka masukin jari gitu. Itu perjalanannya bisa memakan waktu setengah jam buat membuat Almizan bisa nyusu tuh setengah jam. Kalau si anak udah mau mulai menghisap-hisap jari telunjuk kita langsung buru-buru buka dagunya, kita tarik dagunya sampai mulutnya membuka gitu. Jadi kalau kita pencet dagunya, otomatis mulut bayi membuka. Baru kita masukkan, ini puting ya, ibarat ini puting. Baru kita pelan-pelan dengan posisi menyusui yang benar. Ini puting, kalau kita udah pegang dagunya, otomatis dia masuk. Nah, di situ pelan-pelan aja. Pertama sebelum memasukkan puting ke dalam mulut bayi, kita harus mengeluarkan ASI dari putingnya, dipencet. Ya. Sampai si ASInya keluar, kita olesin di bagian puting, baru nanti
kita buka mulut bayi, putingnya kita masukin pelan-pelan, dijijilin ke mulut bayi sampai si bayi merasakan kalau itu ASI. Nah, jadi jangan sampai kita melewati tahapan-tahapan tersebut ya. Kalau mengolesi ASI ke area puting itu manfaatnya juga supaya puting kita tidak gampang lecet. Jadi itu memberikan kenyamanan buat kita sendiri juga. Nah, itulah kalau tips dan cara aku supaya Almizan mau menyusu dan belajar menyusu. Setelah puting sudah masuk, nggak sampai situ moms, kita tetap harus gangguin bayi kita. Kita kelitik-kelitik area belakang telinga, di area leher, di area telapak kaki. Itu sepanjang dia menyusui, kita tetap harus melakukan itu. Karena kalau kita cuman diem aja, kita cuma nyanyiin dia, ajak ngobrol, itu malah membuatnya merasa nyaman dan bayi akan tidur lagi. Begitulah cerita aku waktu memberikan dan mengajarkan Almizan cara menyusui. Karena pada bayi Down syndrome ini lebih ekstra lagi, karena semua-muanya mereka ini responnya kurang baik, jadi kita harus lebih aktif untuk membangunkan dan merespon bayi kita dengan cara-cara tersebut. Jadi sebetulnya selama bayi kita tidak divonis ada KJB atau kelainan jantung bawaan dan penyakit lainnya, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi bayi-bayi kita. Khusus untuk bayi Down syndrome dengan KJB atau kelainan jantung bawaan, biasanya memang agak lebih sulit untuk menyusu langsung dari ibunya. Nah, di sini harus ada peran dokter langsung. Jadi bisa dikonsultasikan jika pemenuhan nutrisi tidak maksimal, moms bisa konsultasikan kepada dokter anak moms semua. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan nutrisi anak, jangan lupa kita tetap harus konsultasikan dengan dokter-dokter anak yang lebih tahu. Oke, mungkin sekian sharing dan tips dari aku pribadi. Jika ada yang ingin mencoba, silahkan dicoba. Atau jika menurut mom semua video ini bermanfaat, boleh di-share supaya lebih banyak orang-orang di luar sana yang semangat dan yakin bahwa bisa mengasihi bayi-bayi kita sekalipun bayi Down syndrome yang lemah tak berdaya. Tapi dengan keaktifan kita, si bayi pun akan mengikuti instruksi kita. Terima kasih. Bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.